Min alamatil qiyamati, tengah dari tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Halaman berapa tadi? 14 ya? Wa akhbar ba'dhum, kemudian sebagian mereka memberitahu ba'dhan kepada yang lainnya. Wa jazama'u, dan mereka berkumpul fil masajidi, di dalam masjid-masjid, yatadarra'una ila Allah Ta'ala, seraya merendahkan diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabquna, dan mereka menangis min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min tilka ta'ifati, dan dari golongan orang-orang itu yujadu, terdapat bi kulli biladin, di tiap-tiap negara, walakinnahum, akan tetapi mereka itu qalilun, sedikit. Wa bainan nasi, dan di antara orang-orang itu zalilun, ada orang yang hina, faqirun, lagi fakir. La i'tibara lahum, yang tidak ada penghormatan bagi orang itu, bainal aghniyai, di antara orang-orang yang kaya raya. Falamma tamma, maka ketika sudah sempurna, miqdaru salasi layalin, ukuran 3 malam, amarallahu ta'ala asyamsa, maka memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada matahari, an irji'i, bahwa kembalilah engkau, ilal maghribi, ke tempat terbenam. Falamma tola'at, maka ketika telah terbit asyamsu, matahari, minal maghribi, dari tempat terbenamnya. Terbenam matahari di mana, Bu? Barat, timur, terbenam barat. Terbitnya ini mah nanti matahari setelah 3 hari itu, ya kan, yang enggak kelihatan, nggak timbul 3 hari, karena malam terus 3 hari berturut-turut. Sekali timbulnya matahari itu timbulnya dari arah barat, bukan arah timur. Tuh perjam. Jadi timbulnya matahari itu dari arah barat, itu tempat terbenamnya matahari. Kalau kita besok lihat pagi ini, kalau kita punya umur sehat ya, besok pagi kita lihat nih matahari. Matahari itu terbitnya ada di timur apa di barat? Berarti normal, ya? Iya. Normal berarti, artinya nggak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah nanti mah kalau 3 hari 3 malam itu matahari nggak terbit, sama Allah diperintahkan untuk terbitnya di tempat tenggelamnya, yaitu dari barat. Nah kalau udah begitu, ya udahlah, terjadilah ya. Ulima, maka diketahui annal qiyamata, bahwasanya hari kiamat itu qad qarabat, sungguh telah dekat waktunya. Jadi 3 hari 3 malam ini kita gelap terus tuh, matahari nggak timbul matahari 3 hari 3 malam itu. Ketika terjadi hari kiamat. Setelah 3 hari 3 malam tidak timbul, timbulnya di arah barat.
Nah setelah di arah barat maka terjadilah nanti kiamat itu sudah dekat tuh. Nanti orang mengatakan sebagian ini fenomena alam itu biar di matahari itu terbitnya dari barat. Padahal bukan fenomena alam, emang udah mau terjadi udah nggak bener nih. Yang namanya apa tuh? Tataran suryanya udah nggak bener itu. Di matahari yang biasa timur dari timur, timbulnya dari barat dan kiamat. Dan itu akan terjadi. Kalau kita mah nggak akan ngalamin, kita itu jauh alhamdulillah. Kenapa kita jauh? Karena tanda-tandanya nggak muncul. Hari kiamat kan Dajjal, ya. Dajjal itu muncul, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Dabah, binatang yang dari bumi nih keluar nih, banyak itu. Banyak nggak? Udah nggak ada lagi yang azan, apalagi ngaji-ngaji kayak begini, kan? Kita mah alhamdulillah masih ada yang azan, sholat lima waktu masih berkumandang dari setiap detik itu ada yang azan itu di seluruh dunia. Nabi Muhammad itu selalu disebut namanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan. Di sini azan berhenti, tempat lain azan, negara lain azan terus menyambung di satu. Gitu. Dan nanti mah udah nggak ada lagi yang azan, nggak ada. Ada azan, ada ngaji, nggak kenal, udah nggak kenal nanti yang namanya sholat, nggak kenal. Dalam suatu hadis nanti ada orang tua akhir zaman, kata dia dulu orang-orang tua kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dulu katanya. Orang tua tersebut yang mengatakan begitu, dia nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal zakat. Itu nanti akhir zaman luar biasa banyak. Nah, kalau udah terjadi begitu lah udah dah. Kiamat itu digulung. Nah, kalau udah kiamat berarti nanti setelah itu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Semua manusia yang sudah pada meninggal dunia semua hidup kembali manusia. Maka manusia nggak jangan sombong, jangan sombong, jangan hidup semaunya, jangan hidup semaunya, karena kita nanti itu ketika meninggal pasti akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal perbuatan kita selama di alam dunia. Maka baik-baiklah kita di alam dunia. Jangan suka buat huru hara. Dalam dunia mah jangan suka buat huru hara. Jangan suka buat keonaran. Jangan suka berbuat saling adu domba, nggak boleh. Jangan suka berbuat menyakitkan hati orang lain. Jangan. Udah yang baik-baik aja kita di dunia mah. Yang penting mah Bu nih dapur kita ngebul, suami kita sayang, anak kita sehat. Udah, nikmat itu jangan ngurusin orang, udah. Orang ngurusin mulu. Ya. Udah yang penting mah kita nih waktunya kita masak, ada tuh buat dimasak. Ya. Anak mau jajan sekolah, ada tuh anak buat jajan sekolahnya. Kita mau refreshing jalan-jalan misalkan setahun 2 kali atau setahun 4 kali gitu per 3 bulan. Ada buat jalan-jalan. Hidup kita yang aman-aman aja, yang baik-baik aja. Jangan kita hidup kita itu suka musik orang lain. Nyinggung orang lain. Yang baik-baik aja. Fayabkiyani, maka matahari dan bulan itu menangis. Nangis lah. Matahari menangis. Wa yatadarra'ani, dan merendahkan diri ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min bukaihima, dan dari menangisnya matahari dan bulan itu ya baki, maka menangislah ahlus samai wal ardi, penduduk yang ada di langit dan penduduk yang ada di bumi. Pada nangis tuh.
Nanti akan terjadi kiamat, nangis. Matahari dan bulan nangis, penduduk yang ada di langit dan di bumi juga pada menangis. Malaikat nangis, ya Allah. Terjadi juga nih hari kiamat. Hancur dah alam semuanya. Kan pada mati semuanya nanti. Semuanya pada mati, termasuk malaikat itu mati. Bukan kita doang, malaikat juga pada mati. Jika ditiup tuh, angka kalah nih. Malaikat siapa tuh? Malaikat wasab'is suradiqati dan 7 lapis langit. Langit itu ada 7 lapis, Bu. Tapi kita belum sampai menembus langit pertama aja, belum bisa menembus kecuali Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Karena di langit pertama saja ada khazin, ada penjaga pintu langit. Itu di langit itu ada penjaganya, Bu. Ada penjaganya. Kita untuk masuk ke langit pertama aja berapa juta kilo, ya, 4 triliun atau gimana, ngaku, ya kan, jauh. Ya kan itu ada 7 lapis langit. Nah kita makanya kalau dilihat dari teropong itu dari langit pertama ini kita kecil banget, kita mah dunia tuh kecil banget dunia. Kan menurut kita kan dunia kan besar ya kan? Itu kalau lihat dari atas dunia itu kecil. Dunia itu kecil, udah kecil, kita manusia kecil lagi. Jadi 7 lapis langit. Falamma tala'at, maka tatkala terbit matahari itu min maghribiha, dari tempat terbenamnya, matahari terbit tuh. Terbitnya dari tempat terbenamnya, berarti dari barat. Pada timur lagi, kalau timur kan normal. Kalau matahari terbit dari timur, tenggelamnya di barat, berarti normal. Ini mah mataharinya udah tak mau dia terbit di timur lagi, terbitnya di barat. Timur mah timur sini kita. Apa ya? Timur ya, Bu. Timur itu ya. Barat kan? Betul ya. Ya, kalau misalnya kita matahari pagi masih yang belah sono, ada orang matahari itu ngeliatnya ketika dia terbit itu ada di Kirana Cikarang, ada di sono. Karena besono timur. Ya kalau misalnya ada di sono, misalkan ada di Pamor, matahari kita di Pamor, di sini kelihatan. Wah, kiamat tuh. Dari arah mana ke timur tuh? Matahari. Ibu misalkan jalan-jalan kemana tuh? Ke Cianjur, Bogor, tetap. Benar ini sama tetap. Nada munadin, maka ada seorang yang memanggil minas samai, dari langit. Ala inna syamsa, ingatlah sesungguhnya matahari itu qad tala'at, telah terbit minal maghribi, dari tempat terbenamnya, barat. Ini matahari ini udah terbit nih sekarang nih dari arah barat. Terbitnya bukan seperti biasa, terbit di tempat terbenamnya. Nanti ada yang main itu dari langit tuh, bungaran tuh, rame itu ntar, jangan rame itu. Sampai langit aja, ya kan? Malaikat itu menunggu, bahwasanya nanti akan terjadinya hari kiamat. Falamma sami'a, maka ketika mendengar hazan nidaa, akan seruan ini. Jadi ada seruan tuh di langit. Kiamat. Wah serem banget. Ditanya kalau misalkan ada sontore kan gitu. Sontore. Dia kan gede banget. Wah takut kita kan ya. Kaca pada pecah, genteng pada yang asus pada retak. Wah ini mah suaranya di langit. Wang sontore lagi mah. Biangnya sontore itu mah. Wah, serem dah. Ahlul ardi, penduduk bumi. Jadi ketika mendengar akan seruan ini, penduduk bumi dengeran tuh suara dari langit, di bumi kedengeran. Allah, seremnya luar biasa. Kita ada guntur aja, ada ledek juga serem kan? Padahal itu masih di dalam bumi kan? Ya benar ya. Petir hujan ada di luar bumi apa dalam bumi?
hujan petir gitu, petir. Dalam apa di luar? Lah ini bagaimana Ipak? Hah? Petir. Petir duduk gitu, ber gitu. Dalam apa di luar? Nah, ibu pernah naik pesawat nggak sih, Bu? Belum. Belum naik pesawat. Lah, kan udah lama pesawat udah ada, Bu. Duitnya belum ada. Pesawat kan nggak ada, udah lama pesawat. Belum naik pesawat belum pernah. Bisa doain deh naik pesawat deh ya. Makanya saya tanya nggak, petir ada di mana? Ini bingung sebenarnya. Pesawat bisa. Kalau naik pesawat tahu petir ada di mana, dari kemana. Emang kalau misalnya kita naik pesawat, emang kita di luar bumi? Dalam atau luar? Kita naik pesawat, kita naik pesawat Batavia Air. Itu kita naik pesawat ada di dalam bumi atau di luar bumi? Dalam. Hah? Dalam. Dalam kan? Iya. Kali kita naik pesawat, murah. Ya, mana Surabaya itu pesawat gitu. Ya. Kalau punya duit kita jalan-jalan ada pesawat gitu, satu pesawat kita booking gitu, khusus dari 9. Iya, amin dong bareng-bareng. Kemana nih jalannya? Ntar Allah punya urusan. Pengen kita kan ya? Pengen kan, yang udah pengen aja, yang kemana dia udah pengen lagi berangkat ya. Bakau maka mereka menangis. Penduduk yang ada di bumi itu nangis. Wa tadarru dan berendah diri. Wa nazaru dan melihat semuanya ila sama'i ke langit. Ketika ada gemuruh tuh suara manggil-manggil dari langit, mereka pada takut nangis. Lihat langit ada apa ya Allah langit gitu. Tapi enggak pada ingat udah kemudian kita cabutin. Tinggal orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Pada ngeliat langit ini suara apa ini langit? Gemuruh yang luar biasa nih, manggil-manggil nih, begitu. Serem dah, punya serem. Kamu tuh serem. Kedengeran tuh, orang yang memanggil-manggil dari langit, kedengeran sama orang yang ada di penduduk bumi. Manusia tuh, kedengeran. Bagaimana gedenya itu suaranya, serem. Fazahaba maka telah hilang nuruhuma cahaya dan bulan itu. Wasara dan jadi keduanya tashbih seperti baskom. Wajtama'a dan berkumpul keduanya fi makanin wahidin di satu tempat. Jadi matahari dan bulan itu nanti akan bertemu di satu tempat. Zaman itu enggak ngalamin zaman, cuman gambaran hari kiamat sudah dijelaskan. Gitu. Jadi sejarah manusia mah, lapangnya manusia mah nanti ada ujungnya kiamat. Udah saya lihat. Nanti yang baik dan yang buruk dihitung. Yang baik ya selamat, yang buruk ya selamat. Yang beriman ya selamat, yang tidak beriman ya selamat. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa jumi'a syamsu wal qamar dan dikumpulkan matahari dan bulan wa fi dzalikal yaumi dan pada hari itu la yanfa'ul buka'u tidaklah berguna menangis min ahlil ardi daripada penduduk bumi. Jadi orang penduduk ahli bumi itu ketika nanti terjadi seperti itu pada nangis, cuman nangisnya itu nggak ada manfaatnya, sudah sia-sia. Dan obatnya ditutup, kenapa? Karena matahari sudah timbul dari barat. Oh pada nangis, seluruh dunia pada nangis. Wow, iya. Tapi nggak ada manfaatnya. Udah nggak manfaatnya, sia-sianya ini. Fa'idza ja'ati syamsu wal qamar dan apabila datang matahari dan bulan
ila wasatis samai, ke tengah-tengah langit, jaa Jibril alaihi salatu wassalam, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala, dengan perintah dari Allah Subhanahu. Ini menceritakan nanti akan terjadi hari kiamat seperti gambarannya. Sudah jelasin. Waraddahuma bijanahaihi, dan dia mengembalikan keduanya itu dengan dua sayapnya ilal maghribi, ke arah tempat terbenamnya. Wa fil maghribi, dan di maghrib itu babun, ada pintu, yuqalu lahu babut taubati, yang disebutnya pintu taubat. Wa tul zalikal babi, dan panjangnya pintu taubat itu masiratu sab'ina sanatan, ialah sebuah perjalanan 70 tahun. Jadi ada pintu tuh, nanti kelihatan tuh taubat. Itu kalau perjalanan sampai 70 tahun, berarti pintunya gede banget. Taubat. Wasyamsu, maka matahari, wal qamaru, dan bulan itu taqrabani, terbenam keduanya, fi zalikal babi, di pintu itu terbenam. Summa ughliqa, kemudian ditutup, babu taubati, pintu taubat itu. Matahari masuk tuh, nanti tutup pintu taubat. Kelihatan tuh. Wow, kalau kita kan matanya kan cuma gitu doang, kan awan-awan doang terang ya. Kalau kelihatan, kelihatan. Kalau panjangnya 12. Dan jumlah 12 serem kita. Ya, serem lah. Makanya mumpung kita mah nggak pernah ngalamin, kita nggak pernah ngalamin. Cuma nanti yang kita ngalamin tuh, yang jelas tuh, kalau kita udah mati, ya kan, kita udah mati nih. Pas udah mati kan, ditaruh tuh di tempat di rumah kita di tengah, ya kan? Kalau di tengah, pada tengah gitu ya, ada nangis gitu ya kan? Variasi dah, nangis bohong-bohongan, ada nangis beneran kan gitu ya, ada pura-pura gitu ya, variasi dah, tergantung orangnya. Hidup mandi yang kita, ya kan? Digunting tuh baju tuh, kek, sama siapa tuh? Sama Amil, ya kan? Amilnya aja, digunting. Pas sudah digunting, ya kan? Diangkat, bopong, ditaruh ke mandian, ya. Kemudian dimandiin tuh, digerin, udah bersih semuanya. Anak turun panggil misalnya, ayo coba mau mandiin kan gitu. Mandiin, apa lagi tuh? Dikapanin kan? Dipocongin kita. Ibu ini sekarang pakai dulu cakep banget, karena masih seneng lihatnya. Coba kalau dipocongin, serem kita, ya kan? Wah ini cakep banget nih, tapi kalau dia dipocong nggak takut, ganteng banget, udah dipocong nggak takut. Jangankan orang lain, kadang yang kita kenal aja, yang kita kenal banget dekat tuh, kalau dia dipocong mah udah bawa kamper gitu, serem banget dah. Ya, habis mandi apain tuh? Apain? Ya, bajunya sama putih, ya kan? Ibu biasanya beli baju warna-warni, ungu, pink, hijau, merah, biru. Lah nanti mah baju cuma satu sama putih. Pocongin, diangkut ke masjid, disolatin. Habis disolatin, dikuburin tuh. Dan kuburin orang-orang pada pulang tuh. Ada yang ngikutin kita dalam kubur? Nggak ada. Laki kita sayang banget, kabur. Ya kan, laki kita sayang banget sama kita, oh luar biasa apa juga dikasih, pas mati ya, udah tinggalin kita, nggak mau nemenin kuburan anak kita yang begitu sayang sama kita nih, pas di kuburan dia tinggalin, kamu dia mau nungguin 24 jam, nggak mau pulang, ya, nah pas pulang terjadi tuh, datanglah malaikat munkar wa nakir, di situ nanti kita baru sadar, ternyata ya Allah, ternyata di alam dunia itu saya itu dulu ibadahnya malas, nggak mau ibadah. Di situ baru nyesel, dan kita nanti pasti ngalamin. Cuman bedanya ada yang tahun besok, ada yang tahun depan, ada yang 5 tahun, 10 tahun. Kita nggak tahu. Cuman kalau saya minta sama Allah, saya ya Allah, aja yang 80 tahun, saya minta mau gitu, yang panjang. Iya. Nah kita minta juga, ya Allah mudah-mudahan saya panjang usia sampai cucu bisa kita ngadirin, cucu bisa lagi nikah.
Jadi ketika cucu nikah kita dapat hadiah dalam keadaan sewa afiah. Bukan anak yang nikah, tapi cucu. Berarti kan agak panjang. Ya, agak panjangan. Tapi kalau udah panjang banget nggak enak juga, Bu. Nggak enak. Umur panjang banget tuh 150 tahun. Yang sezaman sama kita udah pada pulang. Agak enak. Nggak enak. Apalagi pada yang sakit. Maka nih kita ngaji begini, Bu. Ini bekal kita ini benarnya. Bekal kita nanti ketika kita sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, barulah terasa, ya Allah, alhamdulillah dulu saya pernah ngaji di RT 09. Walaupun kadang ngaji saya dengerin Ustaz kadang kagak. Ya dia lagi ceramah Ustaz lagi. Nggak apa-apa, biarin aja. Nanti hadir aja biarin. Ibu mau senang sama saya syukur, ibu mau benci sama saya syukur. Yang kita kan bareng-bareng aja, ntar dia terasa pada ketika kita udah masuk ke dalam hati, kita terasa. Ya Allah, saya emang ngaji sama dia mau Ustaz itu, cuman benci saya kok ngilang-hilang terus. Ya kan, pasti bukan baru sadar, ya Allah ternyata ada manfaatnya. Ini terasa. Kalau bedanya kok kalau misalkan benci sama saya, ntar nggak saya tolong aja. Antara Ustaz saya kan, wah siapa anda? Canda. Nah begitu, beda nanti pemikiran beda. Kalau udah siapin tuh, kita akan ya. Kita mah ini komentar, enggak lama. Kalau kita ngaji tafsir Surah Yasin itu mengingatkan kita tentang kematian. Jangan kita kumpul dunia aja, jangan kita cinta dunia aja. Yang kita pikirin dalam benak kita harta. Bagaimana? Enggak. Boleh aja, cuman sepebat-pebat aja itu mah. Jangan sampai kita kumpul dunia. Butuh kita sama duit mah, ya kan? Ngaji kan kalau nggak ada duit juga gak enak. Ya. Tapi jangan sampai jadi tujuan dunia mah. Cuman apa tuh? Cuman itu doang, sarana dunia. Sarana biar kita itu mudah untuk menggapai akhirat. Kan gitu. Jangan jadi tujuan dunia. Tujuan kita akhirat. Tujuan kita akhirat. Dunia mah sarana kita. Wan nadamati dan penyesalan. Wa ba'da zalika, dan sesudah itu tatlu syamsu, maka terbit lagi matahari, wal qamar, dan bulan tersebut minal masyriqi, dari masyriq timur. Oh. Pertama dia timbul dari barat, ya kan, meredup tuh cahayanya masuk, akhirnya timbul lagi dari arah timur. Nanti orang sekarang matahari timbul lagi kan dari timur, itu fenomena alam, padahal enggak, belum hancur. Pertama dia terbit dari barat, hilang, redup, balik, nggak kelihatan, masuk ke pintu taubat tersebut, timbulnya ada di timur lagi matahari. Nanti kiamat dulu. Jadi kalau matahari ini misalkan pulang pergi itu repot tuh. Kalau kita matahari sekarang sih nggak masalah. Pulang pergi, kalau dia gitu matahari sekarang, lalu bukan sekarang, departemen sekarang, ya matahari. Bapak itu mau pulang masuk itu nggak masalah. Masuk kita lenggang, pulang bawa baju baru, ya salah juga. Ya, yang masalah itu kalau matahari beneran yang di atas, itu repot. Kama kana ila qiyamis sa'ati, sebagaimana bahwasanya sampai terjadinya hari kiamat. Walakinnal qiyamata, dan akan tetapi kiamat itu tazharu, akan nampak min ba'di zalika, dari sesudah demikian itu. Jadi kiamat itu akan tampak setelah terjadi itu. Matahari pertama di barat, hilang, tenggelam, ya kan? Hilang, nanti timbul dari arah di zamanin qalilin, di masa yang sebentar. Hatta qila, sehingga dikatakan iza waladat farsu ahadin, apabila telah beranak kuda punya seseorang. Jadi punya kuda itu beranak. Qabla ayyar kaba, sebelum ia menungganginya, menaikinya, hamlaha, maka kandungannya, qamatul qiyamatu, berdirilah atau terjadilah hari kiamat. Cepat. Wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada,
Dan bagi bulan telah kami tetapkan tempat peredaran sehingga kembalilah dia, yakni ay qaddarna lahu manazila, telah kami tetapkan untuknya manzilah-manzilah. Qara Ibnu Katsirin, telah berkata Ibnu Katsir, wa Nafi'un, dan Imam Nafi', wa ahlu Basrata, dan orang Basrah, wal qamaru, dan lafaz qamar birraf'i, dengan dirafa'kan, liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahumul lailu wallahu alam bisawab. Dah cukup 9. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus untuk diri saya pribadi dan untuk ibu semuanya. Mari kita terus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita kaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita duduk di majelis taklim, ketika kita menuntut ilmu, itu sebenarnya mah untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Untuk diri kita sendiri, agar kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih sehat walafiat, selama kita masih diberikan akal yang sehat, teruslah kita mencari ilmu. Duduk di majelis taklim, bukan hanya majelis taklim ini saja, dimanapun majelis taklim, yang disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah SAW, hati kita pulang dari majelis tersebut, hati kita tenang, dapat menambah keimanan kita, dapat menambah keilmuan kita, maka kita duduklah di majelis ilmu. Kenapa? Ya udahlah, kita mau daripada tua, ngapain lagi, udah anak daripada ada, berpunya, ya kan? Ya, sekarang kita bekal akhirat. Dunia kita insya Allah udah ada di hidup mah, ya kan? Sekarang kita bekalnya akhirat. Kita di hidup kita sudah tua benar, tua anak udah pada ketemu ma'isyahnya, ketemu kehidupannya, pada nikah dan sebagainya, kita enak kita. Al-Fatihah.